Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat sehingga kita dapat belajar bersama. Kali ini kita akan belajar tentang sumber alternatif energi listrik. Kelas 6, tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, menganalisis ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca. 2. Mengidentifikasi kosakata baku pada teks yang dibaca. 3. Menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku. 4. Menjelaskan manfaat sumber alternatif energi listrik. 5. Mengidentifikasi prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik. 6. Menyajikan hasil pengamatan tentang prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik. Yang terakhir, melakukan percobaan sumber energi alternatif dan melaporkan hasilnya. Materi pertama, kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Bisa dikatakan kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. 5. Mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. 6. Tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. 7. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. 8. Sistematis dan tidak bertele-tele. Prinsip-prinsip kalimat efektif. Kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan, dan kelogisan. Kita bahas satu persatu. Kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Ciri-cirinya kalimat yang memiliki kesepadanan struktur. 1. Memiliki subjek dan predikat yang jelas. 2. Tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Perhatikan contohnya. Memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kalimat efektifnya, semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan studi tour. Kalimat tidak efektif, bagi semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan studi tour. Untuk menghindari ketidakjelasan subjek, hindarilah pemakaian kata depan preposisi di depan subjek.
Ciri berikutnya tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Contoh, kalimat tidak efektif. Pembangunan jalan itu kami dibantu oleh semua warga desa. Kalimat efektif, dalam membangun jembatan itu kami dibantu oleh semua warga desa. Yang kedua, keparalelan bentuk. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun, jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Contoh, tidak efektif. Langkah-langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat efektif. Contoh kalimat efektifnya, langkah-langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat efektif. 3. Kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat, hal yang harus diperhatikan adalah 1. Menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Contoh tidak efektif. Saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka durian. Kalimat efektifnya, saya tidak suka buah apel dan durian. 2. Menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contoh tidak efektif. Saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Kalimat efektifnya, saya hanya memiliki 3 buah buku. 3. Menghindari penjamaan kata pada kata jamak. Tidak efektif. Para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Kalimat efektif, para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Kecermatan. Kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna ganda. Contoh tidak efektif. Guru baru pergi ke ruang guru. Contoh efektif. Guru yang baru pergi ke ruang guru. Ketegasan. Kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokoknya sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. Berikut cara memberikan penegasan pada kalimat efektif. 1. Meletakkan kata kunci di awal kalimat. Tidak efektif. Sudah saya baca buku itu. Efektif. Buku itu sudah saya baca. 2. Mengurutkan kata secara bertahap. Tidak efektif. Pertemuan itu dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Gubernur, dan Presiden. Efektif. Pertemuan itu dihadiri oleh Presiden, Menteri Pendidikan, dan Gubernur. Kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contoh tidak efektif. Budi membicarakan tentang pengalaman liburannya. Kalimat efektifnya, Budi membicarakan pengalaman liburannya. Kelogisan. Ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah EZD. Contoh tidak efektif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Contoh efektif, Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Kata baku, kata-kata yang digunakan setelah melalui proses standarisasi bahasa.
Kata-kata tersebut telah dibakukan atau istilahnya telah mengalami kodifikasi, yaitu terdaftar di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata tidak baku. Kata-kata varian dari kata-kata baku yang pada umumnya digunakan dalam ragam cakap. Kata tidak baku terjadi karena setiap orang mempunyai dialeknya masing-masing, sehingga pengucapan dari tiap-tiap orang berbeda. Berikut contoh kata baku dan kata tidak baku. Materi berikutnya, sel surya. Sel surya atau juga disebut fotovoltaik adalah device yang mampu mengkonversi langsung cahaya matahari menjadi listrik. Sel surya bisa disebut sebagai pemeran utama untuk memaksimalkan potensi sangat besar energi cahaya matahari yang sampai ke bumi. Walaupun selain dipergunakan untuk menghasilkan listrik, energi dari matahari juga bisa dimaksimalkan energi panasnya melalui sistem solar thermal. Cara kerja sel surya. Baterai sederhana dari kentang. Banyak sumber-sumber listrik yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan. Salah satunya adalah kentang. Kentang atau Solanum tuberosum adalah salah satu jenis umbi-umbian yang merupakan salah satu larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Adanya listrik pada kentang dapat diamati melalui menyalanya lampu LED, light emitting diode, ketika dihubungkan pada kentang. Kentang dapat menjadi elektrolit karena kentang mengandung garam dan air. Garam apabila bereaksi dengan air akan menjadi larutan garam yang dapat menghasilkan listrik atau disebut dengan larutan elektrolit. Untuk lebih jelasnya tentang cara kerja sel surya, yuk simak link video YouTube berikut. Bumi yang kita tinggali memiliki beragam sumber daya alam seperti contohnya matahari. Di mana Indonesia merupakan negara tropis yang dimana dalam artian Indonesia disinari matahari cukup lama dari 10 hingga 12 jam setiap harinya. Maka dari itu penggunaan panel surya sangat cocok dipakai sebagai pembangkit listrik di Indonesia. Lantas, bagaimana sih cara kerja panel surya? Secara sederhananya, matahari membiaskan cahayanya dan kemudian cahaya tersebut akan diterima oleh panel surya melalui sel-sel surya sehingga akan menghasilkan tegangan listrik direct current atau sejajar. Fenomena ini disebut dengan fotovoltaik. Setiap sel surya terdiri dari dua lapisan silicon yang saling menempel, yaitu lapisan silicon tipe N dan lapisan silicon tipe P atau PN junction. Mari kita lihat bagaimana ketika elektron mendapatkan cahaya. Maka elektron akan mendapatkan energi foton yang menyebabkan elektron bergerak secara acak. Kemudian elektron pada sisi N akan mengisi lubang elektron di sisi P sehingga daerah deplesi terbentuk. Kemudian arus DC tersebut akan tersimpan pada baterai dan mengisi daya baterai hingga penuh. Akan tetapi listrik tersebut belum dapat dipakai ke peralatan rumah tangga, dikarenakan peralatan rumah tangga rentan menggunakan arus DC, tetapi lebih banyak menggunakan arus AC atau alternatif current. Lantas, bagaimana cara untuk mengubah arus DC menjadi AC? Untuk mengubahnya, maka diperlukan sebuah alat yang dinamakan konverter, di mana konverter ini akan mengkonversikan listrik dari arus DC menjadi arus AC atau arus bolak-balik.
sehingga peralatan elektronik rumah tangga sekarang sudah bisa digunakan. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar percobaan baterai sederhana dari kentang. Bahan dan alat yang dibutuhkan pertama adalah kentang, kedua lempeng tembaga dan seng. Di sini kita ganti dengan koin 500 warna kuning dan putih. Lalu lampu LED, kemudian kabel dan penjepit buaya. Nah, perhatikan caranya. Yang pertama, lubangi kentang di sisi yang berlawanan. Koin kuning, koin putih. Lakukan semua. Pasang kabel dengan selang-seling berbeda. Pertama, hubungkan yang putih dengan yang kuning. Seperti itu semua ya. Lampu LED-nya. Ini ya. Ini sudah menyala ya. Nah, silakan rumah, dan jika belum menyala ditambah lagi dengan kentang yang lain. Jadi jumlah kentang semakin banyak maka nyalanya akan semakin terang. Demikian percobaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.